إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat sempat untuk dapat hadir dalam agenda kajian Great Mother Academy pada sesi yang kedua sore hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan dakwah beliau, alhamdulillah nikmat iman dan nikmat ilmu dapat sampai kepada kita, sehingga majelis-majelis ilmu dapat menghiasi dinamika kita di masjid kampus tercinta ini. Baik, saya Alfa Nur Hidayati yang insya Allah masih akan menemani teman-teman dalam kajian yang kedua ini bersama Kak Sakti Mutiara atau biasa disebut Kak Ayah. Perlu diketahui untuk para peserta sekalian bahwa acara Great Mother Academy ini terdiri dari dua sesi. Sesi yang pertama tadi sudah kita laksanakan, yaitu pada pukul 12.45 hingga pukul 14.45. Dengan pematerinya adalah Budiana Setiawati dan temanya adalah Ayah, Ibu izinkan aku menikah dengan lelaki itu. Tadi sudah kita lalui bersama dan sangat insightful. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi 2 dengan pematerinya adalah beliau Kak Sakti Mutiara atau biasa disebut Kak Ayah, dengan tema My Dream menjadi the next Khadijah abad ini. Adapun untuk rundown pada sesi 2 ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi oleh Kak Sakti Mutiara, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Pengisi materi kita kali ini mungkin tadi saya sudah sebut berkali-kali ya, Kak Sakti Mutiara, atau setahu saya sering disebut Kak Ayah. Betul begitu nggak nih Kak? Saya sebut Kak Ayah ya? Sepertinya belum terdengar Kak suaranya. Sekarang masih belum terdengar. Oke, baik. Sembari menunggu Kak Ayah, mungkin ini masih ada sedikit problem dengan device-nya. Izinkan saya memperkenalkan beliau. Jadi beliau merupakan co-founder dari Titik Temu Training Center. Dan insya Allah Kak Ayah akan membersamai kita kurang lebih 2 jam ke depan. Masih belum terdengar, Kak. Tapi kalau pakai device yang tadi, yang pas awal itu malah terdengar, Kak. Oke, jadi sembari menunggu Kak Ayah, ini ada sedikit problem. Jadi tadi sudah kita lalui bersama ya, sesi 1 bersama beliau Ibu Diana Setiawati yang merupakan dosen dari Fakultas Psikologi ya, Universitas Gadjah Mada, dan sekaligus sebagai pembina dari Sakinah Akademi Masjid Kampus UGM. Dan ternyata tadi pemaparan materi dari Ibu Diana itu memberikan
insight bagi saya bahwa ternyata memang mempersiapkan pernikahan itu memang banyak ya yang harus dipersiapkan. Dan akhirnya menyadarkan saya bahwa pernikahan itu tidak sependek apa yang saya pikirkan selama ini. Ternyata persiapannya banyak sekali di balik itu semua. Dan tadi juga sempat dibahas terkait persiapan-persiapan apa saja dan kisi-kisi pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada calon pasangan kita. Dan ini, oke, sebentar. Sepertinya ini terdengar tadi suara, masih belum terdengar ya suara Kak Ayah. Jadi tadi di sesi pertama itu kita diberikan kisi-kisi pertanyaan apa saja yang dapat kita tanyakan kepada calon pasangan kita, dan berikut sudah ada linknya yang bisa teman-teman baca kembali yang udah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom dan udah di-chat pula di grup WA. Mungkin teman-teman nanti dapat mempelajari pertanyaannya terlebih dahulu atau dapat mempersiapkan jawaban terlebih dahulu. Siapa tahu besok-besok ada lelaki yang datang dan menanyakan itu kepada kita, jadi kita udah siap jawabannya. Dan tadi pas di closing statement, Bu Diana itu menyampaikan hal yang sangat menyentuh bagi saya, bahwa pernikahan adalah sebagai jalan ikhtiar agar kita itu dapat bermakna bagi peradaban. Menikah bukan hanya tentang kita, aku dan dia, aku dan suamiku saja, tapi menikah juga tentang sejarah peradaban. Pernikahan seharusnya dapat menjadi hadiah bagi umat. Jadi bukan sebaliknya, bukan malah menambahi beban bagi umat. Baik, seperti itu teman-teman. Itu mungkin sedikit review tadi terkait pematerian sesi pertama. Tentunya topik pada sesi kedua ini tidak kalah menariknya temanya. Dan akan disampaikan oleh beliau, Kak Aya. Saya juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Aya. Baik, mungkin bisa dicoba cek sound lagi nih Kak Aya. Saya terpaksa pakai HP. Nah, kalau ini udah bisa masuk. Terdengar. Tadi Kak? suara saya ini lebih masuk, udah masuk ya? Ya, udah masuk. Cuma yang di laptop mungkin bisa volumenya dikecilkan Kak, biar tidak memantul seperti itu. Cek, Assalamualaikum. Bisa masuk ya, Mbak? Nah. Iya, terdengar jelas. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, mohon maaf ya. Oke, baik. Alhamdulillah, akhirnya sound-nya dapat terdengar. Jadi, sebelumnya, oh ya, saya tadi kelupaan. Untuk memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Baik, kepada Kak Aya, kami persilakan untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 90 menit ke depan, atau mungkin nanti saya secukupnya gitu ya. Mungkin waktu dan layar kami persilahkan kepada Kak Aya. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfia dan teman-teman semua, mohon maaf saya belum bisa di admit untuk share screen ya. Teman-teman mohon maaf sekali ya, tadi banyak ada beberapa hal teknis yang memang mungkin seperti itu ya, di kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Salah satunya ketika kita mengandalkan teknologi, akhirnya pertama biasanya sinyal yang menjadi kendala dan tidak bisa kita kendalikan. Terus kemudian kalau teknis seperti ini, semoga ini tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam belajar, dan
tetap bersemangat ya sambil menunggu. Tadi saya masuk dari 21 sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman. Ini mungkin rezekinya teman-teman yang datangnya agak terlambat bisa tetap mendengarkan ya. Ternyata saya belum bisa, Mbak. Baik, saya buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan dari iman Islam gitu ya, yang dimana iman Islam itu menjadi salah satu nikmat yang satu-satunya nikmat satu-satunya nikmat yang luar biasa yang sampai saat ini masih kita pegang teguh seperti medan bara api di zaman Mohon maaf memotong Kak Ayah. Ini suaranya ternyata dimana banyak sekali putus-putus Kak. Masih agak kurang jelas Kak. kurang jelas apanya suaranya. Iya, atau mungkin bisa dicoba jika tidak memakai earphone mungkin Kak. Soalnya masih agak noise. Oh, ini kayaknya internetnya deh. Oh, gitu. Oke, coba ya. Cek di sini saya jelas sih teman-teman. Mungkin karena faktor cuaca juga ya. Apa sudah bisa terkondisikan lebih baik? Oke, sekarang sudah mendingan. Nanti kalau kurang jelas lagi saya izin mengingatkan, guys, Kak. Iya, iya baik. Di sini posisinya sedang hujan, teman-teman. Ini saya belum bisa share screen, Mbak, dari tadi. Oke, aksesnya belum ya? Sebentar, belum, Ibu. belum. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, teman-teman, tadi ya kita mensyukuri banyak sekali kepada Allah, salah satunya nikmat iman Islam yang sampai saat ini masih kita pegang teguh gitu ya, walaupun ya itu terasanya seperti memegang bara api di mana banyak sekali fitnah-fitnah yang sedang terjadi di akhir zaman, apalagi ini fitnahnya tentang Islam gitu ya. Banyak hal yang kita temui seperti misalnya kemarin ada pembakaran ayat Al-Quran, kitab Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Dan apalagi kita sebagai seorang muslimah gitu ya, muslimah akhir zaman yang rasanya untuk menjaga diri itu sangat susah sekali gitu ya. Banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali ujian-ujian yang datang dari berbagai arah gitu ya, dari food, fashion, fun gitu ya. Dan rasanya ini semoga menjadi jihadnya kita gitu ya. Mungkin jihad kita bukan berperang dengan tombak dan senjata, tapi jihadnya para wanita ini adalah menjaga kehormatannya gitu. Nah, kita akan banyak membahas nanti teman-teman insya Allah tentang bagaimana kita bisa menjadi Khadijah di zaman sekarang gitu ya. Bentar saya cek dulu. Sudah bisa sepertinya, Kak. Oke, ya. Oke. Oke, izin share ya teman-teman. Ini nanti kan ini kita ahwat semua ya, jadi mungkin pembicaraannya akan lebih santai, lebih deep gitu ya. Teman-teman silahkan menyiapkan hati, menyiapkan tempat terbaik yang ternyaman gitu untuk bisa kita berbagi gitu. Karena saya sendiri di sini juga bukan orang yang paling ahli gitu ya, apalagi ini membicarakan tentang membicarakan tentang Khadijah gitu, Masya Allah. Ini sungguh berat sih sebenarnya, topik ini sebenarnya sangat berat bagi saya. Ini kenapa belum bisa ya? Sepertinya terkendala sinyal, di sini sedang hujan deras teman-teman. Saya ada di Jogja ya. Ini di layarnya Mbak Alfia ini apa Mbak? Ini sedang share screen Canva Bu. Atau mungkin sudah ya? Ya.
tapi masih Oke, nge-freeze atau mau dibantu sudah oleh bisa panitia saja? Mungkin. terlihat masih nge-freeze. Oh, di saya sudah bisa, Mbak. Ya, Di kalau saya di sudah tempat saya keluar masih ini. nge-freeze, kalau di tempat teman-teman mungkin apakah Belum bisa. sudah terlihat? Mungkin Oh, oke, teman-teman baik. bisa Boleh dibantu aja, memberikan saya stop share. ya. Oke, mungkin ini bagi panitia mungkin bisa dibantu Kak Aya untuk share screen PPT-nya karena alhamdulillah ini sedang hujan ini kalau di Jogja. Tempat saya ini juga sedang hujan alhamdulillah. Jadi mungkin untuk share screen PPT-nya bisa dibantu oleh panitia. Minta tolong panitia nggih. Terus juga ini saya. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, sinyalnya agak kurang bersahabat ya, Mbak Fia dan teman-teman. Mohon maaf sekali. Mbak Fia di saya juga nge-freeze. Oke. Oke, alhamdulillah ini dari panitia sudah share screen ini, Bu. Oke, dipanggilnya Mbak aja, jangan Bu. Saya inkonsisten. Tadi saya kadang manggilnya Kak, manggilnya Bu. Oke, saya panggil Kak ya. Baik, Mbak silahkan Kak aja Aya. nggak apa-apa. Oh, Mbak Aya. Kalau Mbak. oke, Baik, silakan Mbak. ini di saya agak lemot ya. Di sini di tempat kalian sudah oke, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman, nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana seorang muslimah yang akan menjadi seorang ibu dan seorang istri gitu ya, seorang istri dan seorang ibu. Kita mempersiapkan diri menjadi seorang ibu itu terlepas dari apakah nanti kita akan dikaruniai seorang anak atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas saat ini kita mempersiapkan diri terlebih dahulu gitu. Masalah nanti Allah mengkaruniakan atau tidak itu memang hak prerogatifnya Allah gitu ya. Ini sebenarnya pembicaraannya agak berat bagi saya ketika Mhoda itu sungguh sosok yang jauh tidak tertandingi ya, menjadi beliau ini kan menjadi pemimpinnya para muslimah di apa namanya ketika kita dikumpulkan nanti gitu ya. Dan rasanya tuh ya Allah ini menurut saya ketika saya mendapatkan tema itu satu-satunya Khadijah. Oke, mohon maaf kepada para peserta kajian. Sepertinya ini Kak Ayanya masih terkendala sinyal seperti itu. Baik, sembari menunggu Kak Aya join ke Zoom kembali, mungkin teman-teman barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Kak Aya, bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Untuk mekanisme tanya jawabnya nanti masih sama seperti sesi 1 tadi, yaitu melalui chat Zoom atau dapat pula melalui on mic seperti itu. Alhamdulillah ini Kak Aya sudah join kembali Kak. Setelah Iya, tadi sempat keluar terlempar. lagi ya. Iya, di Iya. sini koneksinya unstable karena mendung gelap banget dan hujan cukup deras ya, teman-teman. Mohon maaf sekali ya. Ini Iya. hal yang tidak bisa kita kendalikan, mohon maaf ya. Padahal saya udah pakainya tuh pakai MyFi yang biasa memang dipakai kerja ya, tapi ya qadarullah memang seperti itu ya. Baik, menjadi the next Khadijah ini agaknya cukup apa ya, kalau bisa dibilang ini cukup
kita bisa mengusahakan, tapi memang tinggi sekali gitu ketika saya membaca sirahnya, terus kemudian mendalami sosok beliau, itu memang kita tidak akan pernah menemukan sosok seperti itu lagi dimanapun gitu ya, di abad-abad setelahnya gitu, karena yang Khadijah hanya satu itu. Dan saya rasa tidak akan ada Khadijah kalau tidak ada Muhammad, dan tidak akan ada sosok Muhammad kalau tidak ada Khadijah gitu. Makanya Allah itu menjodohkan mereka berdua dengan segala skenario yang sudah Allah persiapkan, bahkan sejak dari lahir, bahkan sejak dari nasabnya gitu ya. Khadijah itu sangat terlindungi, sangat dijaga kesuciannya oleh Allah gitu ya, untuk memang menjadi penyokong utama Nabi Muhammad SAW. Oke, bisa di next minta tolong. Bisa tolong di next. Ya. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi. Oh ya, sebelumnya mungkin ada hal yang ingin saya tekankan dalam sharing kita pada sharing session gitu ya, di mana teman-teman bisa aktif ikut serta berbagi insight, berbagi ide gitu ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau ketika saya melemparkan pendapat kepada teman-teman gitu ya. Nah, ini saya mau nanya nih ke teman-teman. Menurut kalian saat ini ya, di tahun 2023 yang baru beberapa hari, apa yang terjadi pada wanita saat ini menurut teman-teman? Apa saja yang sedang terjadi nih, yang melanda, kasus apa yang sedang marak, yang sedang melanda para wanita zaman sekarang? Pergaulan bebas, ya. Benar ya. Pergaulan bebas itu, Masya Allah ya, sepertinya pergaulan bebas ini semakin menggila gitu ya. Seperti bola salju yang semakin besar fitnahnya itu tidak berhenti. Ya. Masih banyak sekali kasus-kasus tuh setiap hari, rasanya kita menjadi, mohon maaf ya, agak muak gitu ya. Kenapa sih kok beritanya kayak itu aja ya, semuanya beritanya berbau negatif gitu. Kayak ada lagi nih, ada pelecehan seksual, benar banget, itu banyak sekali dan marak terjadi ya. Zaman itu tidak mengenal sih ya teman-teman, anak sekali itu sudah terpapar pelecehan seksual, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku bahkan ya. Hilang malunya, benar, hilang rasa malunya ini menjadi penyebab bukan penyebab penyebab yang akhirnya menimbulkan banyak penyimpangan yang lain gitu ya. Terlempar lagi ya saya ya. Kita lanjutkan ya tadi tentang seorang muslimah yang sudah hilang rasa malunya. Nah, ini menjadi satu hulu dari sekian banyak penyimpangan yang terjadi, karena memang sudah dikatakan bahwa salah satu rasa malu itu menjadi kontrol yang paling utama dari manusia sebenarnya. Lalu ada sekarang ya positifnya lebih teredukasi. Nah, banyak awareness ya, mudah sekali kita menemukan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Seperti saat ini sebenarnya teman-teman bisa dengan sangat mudah gitu untuk menemukan ilmu yang mungkin lebih bermanfaat gitu ya, lebih dalam, mungkin di kajian-kajian melalui YouTube dan sebagainya. Tapi saya salut banget sih sama teman-teman yang masih mau stay gitu,
bermajelis melalui Zoom. Padahal untuk baca sendiri pun mudah gitu ya, untuk mengakses sendiri lewat YouTube pun sebenarnya mudah. Tapi insya Allah bedanya ada di keberkahan ya, karena ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu itu insya Allah akan dinaungi oleh malaikat gitu. Dan semoga kita sekarang sedang berada dalam naungan malaikat. Nah, free child ini menjadi salah satu momok yang cukup apa ya, debatable gitu ya, cukup menimbulkan perdebatan pro dan kontra gitu, karena tidak memilih untuk tidak mau punya anak gitu. Ada lagi teman-teman? Ya, mungkin cukup ya. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih ini semua tuh bisa terjadi? Apa yang menyebabkan para wanita-wanita ya, para muslimah ini terpapar pergaulan bebas, pelecehan seksual, hilang rasa malunya, kemudian bahkan memiliki pemikiran untuk free child gitu. Mungkin kalau orang dulu mungkin di orang zaman dulu sebelum kita bisa dengan mudah mengutarakan apa yang kita pikirkan saat ini, mungkin sudah ada ya pemikiran aku nggak mau punya anak gitu, aku maunya single, aku nggak mau menikah gitu. Tapi ya disempat dirinya sendiri gitu, dan mungkin ditanggap tabu. Tapi zaman sekarang ketika orang sudah mulai bebas mengutarakan pendapatnya, lalu kemudian diikuti ya, di follow sama banyak orang, itu menjadi sebuah image yang besar gitu. Nah, ini karena adanya hampanya iman dalam kolbu, kemudian pendidikan agama dari keluarga yang kurang kuat, dan faktor lingkungan sekitar atau pergaulan. Nah, benar banget. Karena manusia itu irisannya banyak ya teman-teman ya. Dia adalah makhluk yang memiliki hati nurani, dia memiliki akal, dia juga bersinggungan dengan lingkungan di luar dirinya, kemudian dia juga dipengaruhi oleh banyak hal, dipengaruhi oleh orang tuanya, bagaimana cara pendidikan orang tuanya secara keseluruhan, bukan hanya tentang agama ya, tapi karena agama itu kan sebenarnya universal ya, nilai-nilainya itu sangat universal, tapi keseluruhannya gitu ada banyak, mohon maaf ya, sebenarnya dia adalah putra putrinya ustazah gitu ya, kita tahu masya Allah ilmunya sudah luar biasa gitu. Tetapi anak-anaknya ini tidak sekuat itu gitu. Nah ini ada miss-nya di mana nih gitu. Nah itu nanti kajiannya di kajian parenting ya, tentang bagaimana mendeliver nilai-nilai itu sesuai dengan kondisi si anak tersebut. Nanti di kajian sementara itu dulu ya jawabannya. Terima kasih banget yang sudah berbagi. Oke, kita lihat ya teman-teman, tadi pendapatnya tidak ada yang salah, saya hanya menambahin saja. Bisa di next, minta tolong. Nah, beberapa penyebab kerapuhan ya, saya menyebutnya ini sebuah kerapuhan di wanita atau muslimah pada khususnya gitu ya, karena adanya fitnah zaman. Kalau mau ditarik, ya memang zamannya seperti ini, di mana setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing ya, saya kira. Dan tantangan kita yang paling besar itu ada di fitnahnya, itu yang paling besar ada di teknologi. Di satu sisi itu sangat memudahkan untuk berbuat kebaikan, atau memudahkan dalam kita melakukan sesuatu yang kontraproduktif gitu ya, hal-hal yang zalim gitu. Lalu kita itu lemah teman-teman ya. Harus kita sadari dulu bahwa manusia itu lemah. Memang Allah ada di surat An-Nisa itu, memang Allah itu ciptakan manusia dalam keadaan yang, maka Allah bilang di surat An-Nisa itu, mohon maaf saya agak lupa ya, tapi Allah itu bilang bahwa maka mintalah pertolongan padaku. Nah, mungkin kita ini ya, kita tuh tahu sama, tapi kita memiliki pembohongan. Akhirnya kita karena di pembohongan itu kita
Baik, teman-teman audiens, Oke. ini Kak Ayat Mas. terlempar lagi dan sepertinya sini sudah masuk lagi. Memang dalam hidup banyak hal-hal Iya yang ini, Masya Allah, ini memang tidak bisa godaan kita kendalikan. ya. Baik. Semoga Kak Ayat diberikan banyak kesabaran ini Benar, sore benar. hari Jadi ini. yang bisa kita lakukan hanya menerima itu ya. Alhamdulillah, maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman juga sabar ya dalam mendengarkannya ya. Ini mungkin menjadi salah satu ujian dalam menuntut ilmu ya, kesabaran dan kerendah hatian. Nah itu jadi manusia itu merasa seharusnya sebenarnya mereka itu lemah, tapi mereka membungkusnya dengan kesombongan. Sebenarnya dalam teori psikologi itu teman-teman ada namanya inferior dan superior. Biasanya orang-orang yang berlagak superior itu sebenarnya dia memiliki sisi inferior yang ingin dia lindungi. Gitu. Nah, banyak sekali kita temukan ya orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang itu tidak sesuai dengan syariat, tapi mereka sangat merasa superior gitu. Mereka merasa bahwa dirinya benar, dirinya berkuasa gitu ya. Tapi coba kita cek ya pelan-pelan gitu. Kalau kita mau membedah seseorang yang menunjukkan seperti itu, biasanya kalau kata Pak Bagus Triyono ya, dia pasti ada sisi insekuritasnya. Gitu. Dia mungkin insecure pada sesuatu hal sehingga dia membungkusnya dengan superioritas yang dia miliki. Nah, lalu poin yang ketiga ada terlalu liar. Ini bahasanya agak gimana gitu ya. Terlalu liar ini karena tidak ada batasan, teman-teman. Karena tidak ada batasan yang jelas dan batasan itu sebenarnya sudah Allah install dalam hati kita. Alarm itu ada, tetapi kita jadi resisten gitu ya, karena tidak pernah mendengarkan itu. Bagi orang-orang yang terbiasa mengabaikan azan, dia akan lama-lama dia tidak akan mendengarkan azan gitu. Nah, beda sama orang yang selalu notice ketika azan itu notice, ketika azan notice dan dia langsung mengambil air wudhu atau at least dia menghentikan pekerjaan sebelumnya atau dia azan gitu, dia notice aja, dia akan terbiasa mendengarkan azan. Tapi kalau seorang itu sudah terbiasa mengabaikan azan, walaupun azan itu 5 kali sehari, dia tidak mendengarkannya. Sama seperti alam hati kita. Ketika kita sebenarnya hati kita mengalami dobrak batasan itu, lama-lama kita juga punya batasan. Lalu kita tidak punya arah. Ya. Bukan kita sih ya, maksudnya orang-orang di luar sana yang kenapa wanita-wanita itu menjadi rapuh gitu. Rapuh akhlaknya, rapuh adabnya gitu. Itu karena dia tidak memiliki arah. Dia tidak tahu sebenarnya mana yang baik dan buruk. Dia merasa semua itu ya itu subjektif lah, baik dan buruk itu subjektif ya kan, aku maunya gini, emang kenapa gitu. Itu banyak sekali terjadi dan itu berawalnya dari rasa sombong gitu. Lalu tidak ada pertambatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, dan tidak ada tujuan. Untuk poin ini kita akan next selanjutnya. Kenapa ini perlu saya sampaikan dulu sebelum how to menjadi istri dan ibu, karena ini yang terjadi di era kita gitu ya, di mana kita tidak menyadari sebenarnya apa yang salah sama wanita-wanita atau muslimah-muslimah saat ini. Kenapa sih bisa serapuh itu? Kenapa sih kok bisa gampang galau? Gitu. Nah, ini kita berangkatnya dari sini dulu ya teman-teman ya. Karena untuk menjadi seorang istri dan ibu itu harus tangguh luar biasa, karena dia itu sebenarnya sedang membangun sebuah peradaban dalam rahimnya, dimulai dari darah rahimnya dan dimulai dari bagaimana dia menyiapkan rahim itu. Masya Allah. Nah, bisa dilihat kita kalau oke. Ini poin yang tidak ada tambatan, teman-teman. Ini saya senang sekali, jujur saya senang sekali menyampaikan ini ya, karena bagi saya ini pun adalah pengingat untuk saya pribadi ya. Nah, kita ini kan sudah sangat memahami bahwa setiap diri kita ini adalah hamba Allah. Bagi kita yang masih mengingat dan berpikir gitu ya, bahwa setiap diri kita ini adalah hamba Allah, di mana kita tadi sudah tahu bahwa kita itu sebenarnya lemah,
Dan kita ini sebenarnya ya teman-teman ya, fitrahnya setiap manusia itu membutuhkan satu sembahan. Gitu. Sembahannya itu sebenarnya bisa apapun, tergantung dengan kecenderungan hatinya. Tapi memang Allah misalkan setiap hati manusia itu dia tuh memerlukan sesuatu yang dia jadikan andalan gitu. Kalau di bahasanya Pak Bagus Triyono itu anchor gitu ya. Nah, tapi biasanya tambatan atau anchornya itu bisa berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang sangat mengandalkan materi. Jadi dia mati-matian mengejar materi. Karena kalau aku nggak punya uang, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa hidup. Gitu. Ada yang menambatkan hatinya kepada pasangan yang belum halal. Gitu. Aku mau mati aja kalau diputusin sama dia. Aku nggak mau kalau nggak sama dia dan sebagainya. Gitu. Nah, padahal yang namanya tambatan itu seyogyanya ya, sebaik-baiknya tambatan itu adalah pada sesuatu yang sama sekali tidak pernah berubah dan dia adalah satu-satunya zat yang paling kokoh gitu. Dan tentu itu bukan uang, bukan manusia, bukan materi, tapi adalah Sang Pencipta yang menciptakan ini semua, yang semuanya ini nanti akan musnah dan dia hanya satu-satunya zat yang kokoh itu yang bisa kita jadikan tambatan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penghambaan kepada Allah ini tuh penting sekali teman-teman untuk kita selalu tanamkan pada diri kita ya. Karena kalau kita menelusuri dari bahasa Arabnya teman-teman, di mana ada kata-kata Abdullah gitu ya, hamba Allah, kita dari asal kata abd ya, abdu itu artinya memang hamba, tapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi akar katanya itu sebenarnya sama dengan akar kata terikat atau tertambat gitu ya, terikat, terhubung, tertambat itu adalah sama. Nah, saya akan menjelaskannya dengan filosofi layang-layang. Teman-teman, layang-layang itu kira-kira dia bisa terbang tinggi itu karena apa? Karena ada angin, ya jelas ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia kan ada talinya ya, layang-layang ya. Kalau layang-layang itu dipotong talinya, dipotong senarnya, apa yang terjadi? Apakah dia akan semakin bebas terbang tinggi? Atau bagaimana? Menurut kalian? Menurut Mbak Alfiah gimana? Ketika layang-layang Akan putus, Kak, iya kalau akan dipotong. putus. Lalu apa yang terjadi kalau putus? Hilang kemana-mana dan nggak tahu jatuh kemana, Kak. Benar, dia akan hilang kendali. Mbak Alfiah ya. Nah, sama seperti kita sebenarnya teman-teman. Ketika kita memutuskan hubungan kita sama Allah, sebenarnya kita bukan dalam kondisi bebas. Bukan. Kita malah menjadi manusia yang tidak ada kendalinya sama sekali. Kita tidak tahu arah, kita tidak tahu tujuan, kita tidak tahu harus ngapain, dan kita tidak tahu harus bagaimana. Jadi, mohon selalu kita upgrade terus ya. Upgrade terus hubungan kita sama Allah. Sekecil apapun itu, semuanya dihubungkan sama Allah. Kita selalu tambahkan hati kita sama Allah. Oke, next. Nah, ini bisa salah satunya faktor yang bisa terjadi tadi adalah tujuan hidup yang lemah. Ini ada dari bukunya Fitrah Based Education dari Hari Prasosa ya, di mana sebenarnya seorang manusia itu harus memiliki tiga apa ya disebutnya ini ya, tiga prinsip dalam hidup dia gitu. Yang pertama dia tahu purpose of life-nya, dia tahu dia itu harus apa dan ngapain, dan purpose of life ini itu adalah pemberian dari Allah gitu. Itu tidak bisa kita ubah-ubah sendiri gitu, karena kan kita diciptakan sama Allah, yang menciptakan Allah itu yang menciptakan kita itu Allah gitu, dan pasti yang menciptakan itu tahu ini untuk apa gitu. Misalkan kita membuat roti, pasti kita bikin roti itu tahu dong roti ini untuk apa gitu, untuk dimakan, untuk dibagikan gitu. Karena tidak mungkin kita membuat sesuatu tanpa adanya tujuan gitu ya. Kita bikin skripsi nggak mungkin tanpa tujuan gitu, karena karena ingin segera dilanjut gitu. Nah, lalu kita harus
memiliki mission of life, di mana mission of life ini juga sebenarnya dari kita ambil peran, ya, peran kehidupan atau kita itu nanti dari ini kita melalui fitrah yang ada dalam diri kita. Fitrah itu bakat. Karena setiap manusia itu unik, kalau dan sudah Allah melakukan fitrah bakat yang berbeda-beda di setiap orang. Bahkan ada orang yang fitrah bakatnya itu Subhanallah, mohon bersabar ya teman-teman. Sepertinya Kak Ayat terlempar lagi ini. Dan kita tunggu Kak Ayas untuk bergabung kembali kepada kita. Nah, Alhamdulillah. Sudah bergabung kembali Kak Ayah. ya dan muncul lagi. Oke. Nah, tadi ya teman-teman, misalkan apa ada orang yang dia itu memang mudah bisa menghitung dengan rigid gitu. Jadi peran peradabannya adalah dia menjadi orang yang bergerak di bidang apa namanya keuangan syariah dan sebagainya gitu. Dan itu disesuaikan dengan fitrahnya. Di mana garis besar sebenarnya peran peradaban apapun itu tujuannya ada pada rahmatan lil alamin dan basyiran dan nadhiran. Jadi profesi atau peran yang terdengar ya suaranya ya. Terdengar, Kak. Nah, itu nanti akan menyokong pada rahmatan lil alamin dan basiran wa nadhiran. Peran itu tidak harus berupa profesi ya teman-teman ya, bukan berupa profesi. Seperti misalkan saya nih, ini kita agak disclosure ya, saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya. Saya itu sama sekali tidak pernah bercita-cita di awal masa kuliah ya. Saya itu sama sekali tidak bercita-cita untuk cum laude, jujur saja. Saya tidak memiliki angan-angan saya harus cum laude, saya harus punya IPK tinggi gitu ya, saya harus apa namanya kuliahnya 4 tahun gitu. Saya tidak pernah seperti itu. Tapi yang membawa saya kepada ilmu psikologi, kenapa saya memilih ilmu psikologi saat itu, saya ingat banget, saya SMP, teman-teman. Saya mikir gitu, ketika teman-teman yang lain apa namanya ngobrolin mereka mau jadi apa, mau kuliah SMA di mana, kuliah di mana gitu ya. Saya mikir sendiri tuh waktu itu. Saya mau jadi apa ya besok ya? Lalu saya bilang, saya mau jadi ibu aja deh. Jadi sederhana sekali sebenarnya cita-cita saya itu, saya ingin menjadi seorang ibu dari anak-anak saya. Nah, maka saya terus nyari apa ya, ilmu apa yang sekiranya saya nggak pernah dapatkan dan itu mendukung saya menjadi seorang ibu. Ya jawabannya menurut saya itu adalah psikologi gitu. Karena saya akan menghadapi para manusia-manusia kecil gitu ya. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Jadi bukan berarti mission of life kita itu hanya sekedar peran-peran yang grandeur gitu. Harus menjadi ustazah, harus menjadi apa namanya profesor, tidak seperti itu. Tapi peran dalam kehidupan kita itu adalah apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat untuk menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam dan memberikan peringatan serta kabar gembira. Nah, basiran wa nadhiran itu. Nah, mission of life-nya adalah cita-cita. Jadi cita-cita yang seperti tadi ya, bisa kita breakdown sedikit-sedikit demi sedikit. Gitu. Langkah-langkahnya apa saja. Oke, silakan next. Nah, ini teman-teman. Tadi kita bicara tentang fitrah ya, teman-teman ya. Ketika kita membicarakan tentang purpose of life, kemudian membicarakan tentang
mission of life dan kita terlahir sebagai seorang wanita, kita menjadi fitrah kita adalah seorang wanita yang sangat dimuliakan sama Allah gitu ya, yang penciptaannya aja itu luar biasa gitu. Penciptaannya tuh nggak main-main, nggak hanya sekedar jadi gitu, tapi Allah tuh sangat mempertimbangkan dari banyak sisi gitu. Sehingga hukum untuk wanita itu banyak sekali gitu, karena memang disitulah keistimewaannya. Nah, sehingga teman-teman, ketika kita tahu purpose of life kita, kemudian kita tahu mission of life kita, maka sebenarnya fitrahnya wanita itu menjadi anak, menjadi bagian dari masyarakat, menjadi istri dan menjadi ibu itu seharusnya itu menjadi purpose of life dan mission of life kita. Bukan hanya sekedar fase kita dalam kehidupan, ya. Bukan hanya sekedar oh ya habis jadi anak, aku nikah punya anak gitu. Tidak seperti itu, tapi sebenarnya menjadi istri dan menjadi ibu itu karena memang sudah Allah takdirkan, maka itu sebenarnya adalah misi kehidupan kita sebagai seorang wanita, karena tidak ada yang bisa menggantikan seorang ibu itu oleh tidak peran seorang ibu itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya pasti harus orang wanita, karena naluri beda, cara pembawaannya berbeda, kemudian hatinya berbeda sama laki-laki gitu ya. Meskipun mungkin di luar sana memang ada single father yang luar biasa berjuang gitu, tapi ya memang Allah ciptakan wanita itu untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu. Sehingga itu menjadi tugas utama kita sebenarnya teman-teman. Ketika kita tugas akhirnya itu memang menjadi istri dan jadi seorang ibu. Jadi ketika kita juga punya anak perempuan ya, saya punya anak perempuan juga teman-teman, usia 4 tahun sama usia 8 bulan. Jadi nanti mohon maaf kalau dia butuh menyusui ya. Nah, saya berarti proyeksi saya gitu ya, saya mikirnya dua anak saya ini memang harus disiapkan bukan menjadi profesor, bukan menjadi profesi tertentu gitu, tapi saya menyiapkan dua anak ini untuk menjadi istri dan ibu yang baik, istri yang taat pada suaminya dan ibu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya gitu. Nah, maka saya bilang bahwa seorang wanita ini adalah pengemban peradaban. Wah, Masya Allah. Kalaupun nanti sekiranya tidak dikaruniai seorang putra gitu ya, tapi wanita itu dengan naluri keibuannya, naluri merawat, naluri mendidik, naluri mencintai, nah ini itu pasti akan sangat berpengaruh bagi lingkungannya. Mungkin bukan anaknya sendiri, tapi dia mendidik anak orang lain melalui menjadi guru. Dia mungkin malah menyiapkan sebuah komunitas yang luar biasa gitu ya, untuk menyiapkan peradaban juga. Next. Nah, kita akan tengok sisi Sayyidah Khadijah ya. Apa yang teman-teman kenal dari sosok seorang Khadijah yang biasanya terkenal? Beliau ini saudagar gitu ya, janda, beranak dua gitu. Boleh komen di chat ya. Kita langsung next aja, mungkin agak mempersingkat waktu. Sambil komen boleh teman-teman sambil kita bahas ya. Wanita suci, dermawan, dan kaya raya. Masya Allah. Nah, pengusaha sukses. Sebenarnya teman-teman ini saya juga berbincang gitu ya. Kalau kita melihat sosok Khadijah saat ini ya, ini kayaknya ini adalah wanita alfa banget deh gitu ya. Wanita yang sangat bisa berdiri dengan kakinya sendiri gitu. Wanita yang sangat mandiri, sangat independen. Dia mengejar karir kaya raya, dia memiliki finansial yang kayaknya kalau dipikir-pikir kayaknya dia nggak butuh suami deh gitu. Buat apa ya? Karena dia udah kayak alpha woman gitu kan ya sebenarnya. Dia sudah memiliki segalanya. Dia cantik, dia kuat, dia sangat Masya Allah gitu. Kiprahnya tuh luar biasa di dunia perdagangan.
hebat, ibu masyarakat yang hebat. Oke, bisa di next teman-teman panitia kalau. Nah, tetapi Khadijah ini sangat rendah hatinya, gitu ya. Dia tetap mau mendampingi seseorang yang masih jauh lebih muda di beliau, yang bukan siapa-siapa, maksudnya dia juga bukan saudagar kaya, dia bukan pemimpin dari kaum Quraisy, gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat sifat-sifat Khadijah itu ternyata sudah Allah jaga bahkan dari kecil gitu, bahkan dari kecilnya Khadijah, lalu kemudian Allah takdirkan untuk menikah 2 kali, yang kedua itu ditinggal meninggal gitu ya sama suaminya, dan membawa 2 orang putri, kira putri ya, namanya Dundun dan Halah itu kalau nggak salah. Nah, ternyata beliau ini memiliki apa ya, titik-titik yang luar biasa di dalam dirinya, titik-titik keimanan yang luar biasa. Dia itu adalah seorang yang taat, kemudian dia memiliki cenderungan iman yang kuat karena setiap kali yang dia sukai perbincangannya adalah perbincangan berdiskusi tentang keimanan. Gitu. Kira-kira ini zaman sekarang ini bagaimana bagaimana cara kita membantukan, karena kan tidak sesettle sekarang ya teman-teman, yang lalu ada nabi selesai kemudian ada risalah lagi gitu kan. Nah, saat itu Khadijah itu sangat besar sekali untuk memperbincangkan hal-hal seperti itu bersama sepupunya, kalau tidak salah ya, sepupunya itu adalah seorang Yahudi. Kemudian beliau ini sangat menjaga kesucian dan kehormatannya, teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan sama wanita-wanita alfa zaman sekarang gitu ya, karena kelewat independen jadi semuanya sendiri gitu. Tapi Khadijah tidak. Khadijah itu mengetahui batasannya sebagai seorang perempuan, karena dia merasa bahwa perempuan itu memang tidak selayaknya berkumpul langsung bersama laki-laki, bahkan dalam kondisi dia bermuamalah gitu. Jadi Khadijah ini kayak kalau di manajemen dia tuh top manajemennya banget gitu. Dia tuh tidak yang turun langsung gitu dalam dalam kiprah perdagangan. Makanya dia punya utusan-utusan, termasuk salah satunya kan Nabi Muhammad itu ya yang pernah menjadi utusan perdagangannya beliau gitu. Jadi dia tuh top manajemen banget, puncak dari usahanya dia gitu. Jadi dia tidak bersentuhan langsung, dia tidak berinteraksi langsung dengan laki-laki gitu. Jadi dia itu sangat terjaga kehormatannya dan kesuciannya. Baru nanti kalau ada masalah dia baru rapat gitu, direksi gitu kali ya. Seperti itu. Nah, dia itu cerdas, ulet, dan senang berpikir. Nah, tadi terlihat dari bagaimana dia suka bertafakur gitu, teman-teman. Khadijah ini suka bertafakur, apalagi tentang masalah keimanan, tentang hati. Dia senang sekali ngobrol-ngobrol masalah-masalah seperti itu. Dan memiliki kemampuan manajemen yang baik, dermawan, penuh kasih, kelemah lembutan, perhatian, dan beliau itu adalah pendukung utama sang suami. Ya. Oke, next. Nah, jadi kesemuanya ini, teman-teman ya, kalau dikatakan bahwa ini memiliki uang yang banyak, apakah itu berpengaruh sama Nabi? Nabi jadi gampang dong hidupnya. Iya, memang Allah takdirkan seperti itu. Khadijah ini ditakdirkan sama Nabi karena beliau ini dalam posisi usia yang sudah matang gitu ya, bukan lagi sama-sama muda. Kalau kita sebagai wanita muda yang menikah sama-sama muda nih ya, paling jarak usianya sampai 5 tahun gitu ya, itu kan masih sama-sama muda, masih sama-sama beradaptasi, masih sama-sama suka galau gitu ya, apalagi yang perempuan gitu masih senang sekali cemburuan, nah gitulah, pokoknya labil gitu ya di dalam pernikahan. Nah, Allah memang takdirkan Khadijah ini menjadi istri Nabi agar Khadijah ini sudah matang, gitu. Dia sudah matang dan Nabi tidak perlu lagi repot dengan hal-hal yang tidak perlu gitu. Hal-hal labilnya wanita. Beda ketika kisahnya sama Aisyah. Kalau Aisyah itu kan kita tahu ya, beliau masih sangat muda, nah maka masih ada rasa cemburu, masih ada rasa lucu lah ya, masih ada lucu-lucunya gitu ya. Nah, berbeda karena ini Allah itu tahu bahwa Nabi Muhammad ini akan membangun fondasi, maka
Nabi Muhammad disandingkan dengan Khadijah yang memang sudah matang, sudah kuat, sudah stabil gitu dari segala sisinya, bahkan dari finansialnya. Karena kalau misalkan dengan melihat Nabi Muhammad yang bukan seorang yang kaya raya, ketika dia mengemil diamanahi Allah risalah Islam, sementara keluarganya tidak tercukupi secara finansial gitu ya, itu pasti akan goyah. Nah makanya Allah itu menciptakan Khadijah dan memberikan skenario sedemikian rupa sehingga Khadijah itu menjadi kaya raya dan dermawan itu agar Rasulullah itu merasa tenang namanya. Jadi semua yang Khadijah miliki itu dampaknya adalah pada ketenangannya Rasulullah. Jadi kuncinya teman-teman ketika kita menengok Siti Khadijah atau kita melihat Siti Khadijah itu adalah bentuk ketenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu tenang dalam menjalankan misinya sebagai seorang rasul gitu. Nah, kalau kita kontekskan teman-teman dalam peran kita sebagai istri dan ibu di rumah kita nanti, insya Allah itu berarti kontribusi terbesar seorang wanita untuk suaminya adalah sesungguhnya memberikan ketenangan. Segala perintilan-perintilan hak dan kewajiban itu sesungguhnya, ini menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya itu konteks yang dari saya baca dari sirahnya Khadijah itu sebenarnya adalah agar laki-laki, para suami dan para ayah ini tenang. Oke, kita next aja. Silahkan di next ini. Kenapa sih kita capek-capek belajar? Kenapa kita capek-capek taat sama suami? Kenapa kita capek-capek ngurusin rumah, ngurusin anak? Itu sebenarnya ada pada agar suami-suami kita itu merasa tenang. Oke, sebelum ke itu, nah ini ada sebuah kata-kata yang sangat amat familiar sama kita ya. Sakinah warahmah. Oke, kita next ya. Sakinah itu artinya kan tenang ya, sambil mawaddah, penuh cinta, penuh kasih. Tapi biasanya mawaddah ini dikontekskan dalam suami dan istri ya. Suami dan istri jadi passionate, passion jadi bagaimana saling menggauli dalam rumah tangga itu ya, istri dan suami. Nah, kalau rahmah itu biasanya dari keluarga itu ke anak-anaknya lalu menyebar ke masyarakat. Oke, kita next. Oke, saya terkenal lagi ya teman-teman. Nah, ini kita akan bedah yang paling dalam. Saya akan bedah tentang sakinah ini karena tadi kita berangkat dari ketenangan ya. Nah, sakinah itu asal katanya kalau saya tidak salah ya, saya bukan ahli bahasa Arab, tapi saya tahu sedikit bahwa sakinah itu kalau tidak salah asal katanya dari sakana. Sakana itu artinya tempat tinggal. Tempat tinggal, tempat menetap. Jadi kata kuncinya ada pada menetap. Sakinah, tempat untuk di situ, tempat yang aman, nyaman, tidak terusik gitu. Nah, mengajak teman-teman untuk berpikir. Teman-teman di gelas kita ya, ini ada gelas yang berisi Baik, teman-teman, kita tunggu Kak Aya untuk
join kembali ke Zoom meeting. Jadi terakhir ini membahas terkait memaknai apa itu sakinah, mawadah, dan warohmah. Oke, saya kembali lagi teman-teman, mohon bersabar. Kita lagi dalam ketenangan, Allah langsung uji ya seberapa tenang hati kita untuk menghadapi ujian. Oke, Mbak Alfa, Mbak Tia, saya sudah bisa masuk suaranya ya? Iya, sudah terdengar, Kak. Iya ya. Kayaknya ada belajar. Ya, maaf ya. Nah, teman-teman di sisi kiri saya ini ada yang berisi kopi tubruk. Nah, teman-teman melihat ada dua bagian itu ya, ada bagian endapan dan ada bagian yang melayang ya, dari bubuknya si kopi tubruk ini gitu kan. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, menurut teman, menurut Mbak Alfia, jika ada guncangan, Mbak Alfia, Oke, mohon sabar ya teman-teman. Betul kata Kak Aida. ilmu ya. Semoga Allah lipatkan pahala kita ya teman-teman ya. Amin. Nah, tadi ya balik lagi. Menurut teman-teman, jika ada guncangan, serpihan mana yang akan menurut teman agak ini ya, nge-lag. Oke, menurut teman-teman, ketika ada guncangan, ketika gelasnya diguncang, itu serbuk atau serpihan yang terguncang, teman-teman. Serpihan yang di atas atau yang di bawah. Menurut Mbak Alfiah yang mana nih? Kalau menurut saya yang di atas dulu, Kak. Halo, Mbak Alfiah. Mbak Alfiah di saya nge-freeze ya. Sebentar. Apakah Betul, sinyal saya yang putus? yang di atas itu berarti yang mengambang ya kan. Oke, kita sedang membahas tentang guncangan kopi, tapi sepertinya ini yang terguncang sinyalnya Kak Aya ya. Mohon ditunggu kembali ini Kak Aya dapat bergabung ke Zoom meeting lagi. Halo, cek. Kalau ini saya terpental berapa kali ini ya. Oke, ini sudah masuk kembali, Kak. Kita masuk kembali ya. Oke. Iya, alhamdulillah. Ini ya. Iya, yang bisa terguncang duluan adalah yang bagian yang atas ini ya, yang mengambang. Sementara yang di bawah ini tuh dia menetap, teman-teman. Artinya kalau di bahasa Jawa itu biasanya ada kata-kata gini, kuwi wongnya wis menep. Tahu menep nggak? Mbak Alfia orang mana?
Tahu Kak, saya orang Jawa Tengah. Menep itu mungkin Oh, mengendap ya Kak. iya benar. Dia tuh mungkin wong iki wis menep. Artinya dia itu sudah dalam seseorang yang dikatakan wis menep itu dia itu sudah dalam tahap ketenangan yang luar biasa yang tidak bisa terusik, yang bahkan ketika dia mengalami cobaan ujian itu dia bisa melewati dengan tenang gitu ya. Jadi ini masya Allah ini tuh dari Arab, sakinah itu konsep Arab terus kemudian diakui apa ya mungkin kita bisa diserap oleh bahasa Jawa yaitu dimana menep gitu ya. Nah menep itu ya seperti ini teman-teman, seperti butiran-butiran kopi di bawah ini. Artinya dia itu berada dalam sebuah kondisi yang menep, yang mengendap, yang tetap gitu ya. Kalau tadi kita kembali pada kata-kata sakana itu adalah tempat yang tetap. Artinya dia tempat di mana ketenangan itu berada. Dan sakinah atau sakana itu yang hanya didapatkan di rumah seharusnya. Gitu ya. Seharusnya rumah itu menjadi tempat yang paling tenang, yang beraktivitas di luar sana. Jadi ketika Rasulullah bergemuruh dengan segala ujian di luar sana, ada Khadijah di dalam rumah yang siap untuk membasuh luka Muhammad. Oh, merinding saya. Yang siap membasuh peluhnya Muhammad, yang siap merawat lukanya, yang siap mendekat ketika dia menggigil dari Gua Hiro, kembali dari Gua Hiro dengan keadaan ketakutan yang luar biasa dan menggigil dan dengan supaya ada siap dia menerima Muhammad dengan segala kondisinya dan dia siap menenangkan istri para ibu di rumah ketika di luar sana dunia terasa takut marut ya kita seorang istri itu bisa memberikan ketenangan insya Allah rumah itu akan tenang gitu. Kita akan nyaman harmonis gitu. Ini deep banget sih menurut saya teman-teman karena menjadi center of calmness gitu ya menjadi pusat dari ketenangan itu tidak bisa tahun 2 tahun dipelajari tapi itu memang harus diupgrade hubungan dia sama Allah itu harus diupgrade agar hatinya seorang itu berada dalam ketenangan juga berada dalam keadaan yang menep itu tadi sehingga dia bisa memberikan ketenangan untuk suaminya untuk anak-anaknya. Next, boleh next. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau bedah lagi, apa sih kewajiban seorang istri itu? Yang pertama, kewajiban istri yang nanti ini kalau konsepnya gini, kalau itu adalah kewajiban istri, itu berarti adalah hak untuk suami gitu ya. Kalau itu adalah hak suami, maka itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh istrinya gitu. Nah, kewajiban istri adalah menjadikan suami sebagai Kowam ini bisa diartikan sebagai pemimpin. Kalau nggak salah tuh kowam itu artinya berdiri ya, dia tegak gitu. Dia itu positioningnya tuh jelas gitu ya keluarganya. Dan itu tidak bisa tercipta teman-teman. Posisi suami itu tidak kemudian serta merta langsung bisa jedek lurus tegak gitu ya, tanpa adanya dukungan istri. Karena biasanya istri itu mungkin bagi nah ini PR-nya bagi wanita-wanita alpha ya atau wanita-wanita yang biasanya leadership-nya wah luar biasa ya di organisasi, di masyarakat atau di biasanya teratasnya di organisasi ya dia bisa jadi ketua gitu. Dia biasa menjadi seorang yang dominan gitu. Nah ini adalah tugas kita sebagai istri untuk bisa rendah hati, memberikan ruang kepada suami kita agar memang suami kita ini menjadi kowam dalam keluarga, dia menjadi pilar center dari keluarga itu. Gitu. Nah, ya gimana caranya? Caranya adalah kita memberikan ruang. Kadang kita itu bisa kok memutuskan segala hal itu mudah gitu ya untuk kita semua. Karena biasanya wanita itu risetnya panjang. Misalkan kayak apa namanya sekolah anak gitu ya. Kita memilih sekolah untuk anak kita.
risetnya tuh panjang banget kan. The power of kepo-nya wanita kan luar biasa ya. Itu ngepoin sekolah-sekolah, berapa harganya, apa visi misinya, gurunya siapa, gitu, segala macam. Itu saya belajar. Tapi sebenarnya masih ini maksud ya. Masuk, masuk Kak. Oke. Nah itu ya. Jadi bisa aja wanita itu memutuskan semuanya, tetapi bukan porsi kita sebagai seorang istri untuk memutuskan apa-apa yang ada dalam urusan rumah tangga. Tetap tanyakan pada suami, walaupun kita itu ngerti gitu, tapi yang bisa kita sampaikan kepada suami adalah data dan pendapat. Ya pendapat itu termasuk data ya. Data dan pendapat. Ini loh ya, sekolahnya tuh ini nih, A itu gini, B itu gini, C itu gini lah. Terus kemudian disimpulkan sendiri, berarti adik itu harusnya enaknya di C deh ya. Jadi tidak seperti itu, tapi kita kembalikan kepada suami kita. Menurut ayah berarti adik enaknya sekolah di mana ya, dari kita lihat ABCD tadi. Nah, baru nanti seorang suami yang baik pasti bisa memutuskan dengan bermusyawarah pada istrinya. Gitu. Kalau menurut ayah sih B deh, kalau menurut Bunda apa? Kayaknya C deh ya, kenapa C? Jadi ada komunikasi gitu. Jadi kaum ini bukan otoriter gitu. Aku maunya ini ya, kamu harus ikutin ini. Enggak. Jadi suami yang begitu juga yang memahami kapan dia bisa berdiskusi dan kapan dia benar-benar saklek gitu ya. Dan boleh saklek itu boleh. Suami-suami itu malah harus saklek untuk aturan-aturan yang berkenaan dengan syariat. Oke, terus kemudian menjaga kehormatan diri. Jadi kewajiban istri itu adalah menjaga kehormatan dirinya sendiri paling tidak, dan apa namanya, agar supaya tadi menjadikan suami itu tenang. Ketika di tanggal bekerja, sementara istri itu sudah paham bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis, dia sudah paham tentang konsep aurat, dia paham apa namanya kewajiban-kewajiban syariat yang harus dia lakukan, suami itu akan bekerja dengan tenang. Lagi-lagi untuk mendukung suami. Nah, berkhidmat pada suami itu maksudnya adalah kita taat kepada suami. Karena gini, kalau katakan dari Ustaz Hari Santosa itu ya, kan kita paham ya, ada misi keluarga. Misi keluarga ini dimiliki oleh siapa? Misi keluarga ini dicanangkan, dimiliki oleh suami. Jadi anak-anak dan si ibu atau istri ini mengikuti misi besar suaminya. Sama seperti hubungannya Khadijah dan Rasulullah. Rasulullah memiliki misi dakwah yang sangat besar. Maka Khadijah dan anak-anaknya itu turut serta mensupport, mendukung, berkhidmat kepada Rasulullah untuk mendukung misi dakwahnya Rasulullah. Gitu. Secara gambarannya seperti itu ya. Jadi memang seorang laki-laki harus punya misi. Gitu. Makanya tadi dibahas bersama di sini ya, kita itu, wanita itu butuh arah. Maka yang perlu kita cari adalah orang yang ngerti arah, orang yang benar-benar seperti kompas yang valid gitu. Jangan-jangan kita ini sebenarnya butuh arah, tapi yang ngasih arah pun nggak valid gitu. Antara utara, selatan, barat, timur, benar dan salahnya itu tidak valid gitu. Jadi kita bagaimana keluarga itu bisa terarah kalau kompasnya aja nggak benar. Nah, lalu menjaga harta suami. Menjaga harta suami itu teman-teman mungkin iya sih dibilangnya bahwa kan tidak ada kewajiban wanita atau istri itu beres-beres, masak dan sebagainya. Kan nggak ada. Tapi menurut saya menjaga harta suami itu salah satunya itu dengan apa namanya merawat apa yang ada di dalam rumah itu, ya menyapu, ngepel itu dengan rela hati, dengan sukarela, karena sebenarnya dia itu sedang tidak, hubungan dia untuk memiliki pahala itu bukan hanya untuk menyenangkan hati suami gitu, tapi memang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi jangan lagi ada apa nggak ada kewajiban di Islam, nggak ada kewajiban loh nyuci piring ini gitu. Nah tergantung kita kembalikan pada diri kita mau nggak dapat pahala dari Allah gitu. Kalau kita tidak mau mendapatkan pahala di sisi itu, ya cari di pahala yang lain, yang dimana kita benar-benar bisa menjadikan itu andalan pahala kita. Ya, silakan selanjutnya. Nah, ini
adalah hak istri. Artinya karena ini hak istri maka harus dipenuhi oleh suami ya. Yang pertama adalah mendapatkan mahar. Mahar ini Kak, ayah, mohon maaf memotong, Kak. boleh kita memilih dan Ini sepertinya ada mahar, tapi ya noise, tolong Kak. gitu ya. Noise? Apa noise-nya ya? Seperti suara robot kayak dari earphone-nya mungkin, Kak. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah gitu. tidak Oke, ada. kalau gini gimana? Oh Sudah. iya, mungkin karena bergerak-gerak. Oke, terima kasih ya Mbak Alfia. Itu mendapatkan mahar, tapi kita lihat dulu sebagai semampu apa suami kita itu. Dan biasanya teman-teman, kita itu agak samar gitu melihat antara sosok calon kita atau keluarga besarnya. Nah, itu yang harus kita bedakan. Karena yang kita nikahi itu adalah si laki-laki ini, bukan keluarga besarnya. Misalkan bisa jadi anak ini, si calon suami ini, si laki-laki ini, tidak memiliki banyak uang pribadi, tapi keluarganya tuh kaya raya, sehingga istri itu melihat keluarganya kan kaya raya gitu, saya minta mahar yang tinggi lah karena kan keluarganya keluarga terpandang kaya raya. Ternyata si laki-laki ini tidak segitunya gitu, tidak sekaya itu gitu. Jadi maka yang dijadikan patokan kemampuannya itu bukan kemampuan keluarga asalnya dia ya, tapi kemampuan si laki-laki ini gitu. Karena kan nanti yang hidup kalian berdua, yang merasakan standar finansialnya itu ya dari si laki-laki ini gitu. Lalu mendapatkan pengajaran dan pendidikan, ini hak istri. Karena dari dulu zaman Rasulullah itu yang biasanya keluar untuk mencari ilmu di majelis-majelis ilmu itu adalah para suami-suami dan laki-laki, karena kan langsung sama Rasulullah ya. Nah, nanti para laki-laki ini, para suami-suami ini nanti pulang ke rumah lalu mengajarkannya kepada istrinya gitu. Termasuk mahar itu sebenarnya adalah konsepnya memberikan bekal untuk istrinya gitu. Memberikan bekal untuk istrinya. Nah, bisa bekalnya itu apapun, bisa benda, boleh, bahkan mengajarkan tafsir itu pun boleh menjadi mahar karena itu artinya bisa untuk jadi pedoman mereka selama hidup gitu. Lalu mendapatkan perhatian dan pemenuhan lahir dan batin. Terus kemudian mendapatkan perlakuan baik, kasih sayang, dan lemah lembut. Gitu ya. Dan bagaimana Mbak kalau misalkan suaminya tidak seperti itu? Minta teman-teman boleh. Kadang memang ada banyak laki-laki itu yang dia tuh sayang, tapi dia tidak bisa mengekspresikan rasa sayangnya gitu ya. Silahkan diminta gitu. Jadi jangan selalu mengandalkan kode gitu ya. Kita bisa asertif untuk meminta dengan baik. Aku tuh seneng loh kalau dibikinin puisi gitu. Nah, gitu-gitu lah ya. Terus ada yang mungkin yang love language-nya adalah membantu gitu. Aku seneng loh kalau aku dibantuin masak. Aku seneng loh kalau aku dibantuin nyuci piring gitu. Nah, kayak gitu-gitu silahkan dikomunikasikan. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini adalah peran istri dan ibu sesuai fitrah. Ini dari bukunya Ustadz Haris Santosa, Fitrah Based Education. Yang pertama, perannya adalah sebagai pelaksana harian pendidikan dalam keluarga. Nah, ketika seorang ayah itu mencanangkan misi keluarganya, lalu misi keluarga itu di breakdown. Misalkan contohnya misi keluarganya adalah saya ini menginginkan keluarganya itu menjadi keluarga yang senang untuk mengkonservasi alam misalkan gitu ya. Jadi misi keluarganya adalah konservasi alam gitu. Nah, kemudian berarti kurikulum seperti ini ya,
saya teruskan ya teman-teman. Jadi misalkan tadi dicanangkan oleh kepala keluarganya tentang keluarga ini kita akan berkontribusi kepada peran peradabannya adalah konservasi alam. Maka kita jadi tahu nih kurikulum apa yang harus diajarkan kepada anak-anak. Misalkan tentang memilah sampah, adab kepada tumbuhan, adab kepada tanah, adab kepada lingkungan sekitar, gitu, adab kepada makanan, adab kepada air, gitu misalkan. Nah, hal-hal seperti itu diajarkan di keluarga itu. Dan itu pelaksana hariannya adalah seorang ibu. Karena naluri mendidik itu ada di ibu, gitu ya. Lalu person of love and sincerity gitu. Jadi dia ini adalah center dari rasa sayang, rasa cinta, kasih sayang gitu ya. Ini hilang ya Mbak ininya. Share screen ya. Iya, di tempat saya hilang. Ini alhamdulillah Oh sedang ya. di share screen lagi. Nah, ini ya oke, enggak masalah. Nah, peran istri ini juga sang pemilik harmoni dan sinergi. Gitu. Jadi biasanya memang ayah itu agak kaku ya untuk berhubungan langsung dengan anak-anaknya, itu ada beberapa yang seperti itu. Jadi ibu ini yang menjadi jembatan antara anak dan ayahnya, hubungan komunikasi bagaimana agar mereka bisa berbaur gitu, memberikan ruang gitu. Toh misalkan kayak kalau seorang ibu itu sangat mudah adaptasi untuk mencintai anak yang baru dia lahirkan tuh mudah. Tetapi kalau laki-laki itu dia perlu belajar dulu. Ini bayi nek nangis dia pakai. Ini kalau carane ngudang, tahu ngudang ya? Ngudang itu apa ya? Ngudang itu kayak anak cantik, anak solihah kayak gitu kan. Kalau wanita itu biasanya otomatis gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak tuh enggak loh. Dia tuh enggak bisa seperti itu, enggak seluas itu gitu. Maka istrinya ini harus memberikan ruang, harus mencontohkan gitu ya, harus memberikan rasa percaya kepada suaminya, karena kadang anak itu tidak dekat dengan ayahnya itu karena feeling ibunya yang nggak percaya sama ayahnya ketika megang anaknya. Itu kerasa banget. Jadi kalau misalkan, waduh piye iki, kayak sekarang saat ini ya, ini anak-anak saya lagi sama ayahnya gitu. Kalau saya ada rasa ragu sama ayahnya, kira-kira ayahnya bisa nggak ya handle 2 anak gitu. Saya ragu, anak-anak saya juga pasti akan ragu gitu. Itu akan sangat mempengaruhi gitu teman-teman. Jadi kalau sekalinya kita ragu sama pasangan kita, kemungkinan anak-anak kita juga akan teresonansi gitu keraguannya. Jadi nggak percaya sama ayahnya. Terus kemudian memiliki moralitas dan nurani. Moralitas ini misalnya ibu ini pasti akan lebih cerewet ya, pasti ya. Handuk kok di situ, kalau habis makan tuh ditaruh di tempat cucian piring, lalalala gitu ya. Segala macam hal itu kayaknya diatur sama seorang ibu. Kalau ada tetangga itu diluruhi, disapa dan sebagainya. Itu memang fitrahnya peran istri dan ibu itu seperti itu. Memang kenapa kita diciptakan cerewet, karena memang banyak hal yang harus kita kontrol dan kita ingatkan gitu ya. Lalu supplier feminitas, di mana feminitas ini seperti misalkan dia akan cenderung suka pada keindahan, dia akan cenderung suka pada kelembutan gitu. Makanya akan kelihatan banget ya kos-kosan anak perempuan dan kos-kosan anak laki-laki gitu ya, atau kamarnya cowok sama kamarnya cewek itu beda gitu. Karena sebenarnya di dalam rumah itu juga membutuhkan estetika, membutuhkan sesuatu yang unyu-unyu, yang lucu-lucu, yang manis-manis gitu ya. Nah, ini adalah perannya istri dan ibu di situ. Terus pembangun hati dan rasa. Jadi yang bisa membangun emosi, membangun feeling anak-anak agar dia paham dengan apa yang dia rasakan, itu ya dari ibu dulu, karena dia juga memiliki sensitivitas seperti itu. Terus berbasis pengorbanan. Memang banyak sekali hal yang harus dikorbankan dalam tanda kutip ya. Dikorbankan seorang istri dan seorang ibu. Misalnya mimpi-mimpinya, misalnya waktunya, tubuhnya bahkan harus berubah, harus dia relakan untuk mengandung, untuk menyusui, waktu tidurnya, tenaganya, pikirannya yang dulu kayaknya pikirannya waktu kuliah tuh cuma 1 gitu ya. Setelah punya anak, pikirannya berantakan macam-macam gitu. Belum harus bayar ini, harus masak ini, belum nyuci, belum setrika, harus bayar ini,
dan lain-lain gitu. Banyak sekali yang harus dipikirkan gitu. Lalu sang pembasuh luka seperti seperti selayaknya seorang istri dan ibu, dia memberikan ketenangan di dalam rumahnya gitu ya. Selanjutnya, next, saya izin minum ya, Mbak Alfia. Iya, monggo silakan Kak Aya. Oke, ini closing dari saya teman-teman ya. Ini pengingat bagi saya sendiri juga bagi untuk teman-teman. Semoga kita bisa saling mengingatkan. Closingnya adalah, dari setiap riuh dan peliknya ujian di dunia ini, rumahlah suaka ketenangan dan seorang ibulah cahayanya. Gitu. Bayi saya nangis. Jadi apabila rumah itu tidak lagi memberikan ketenangan, teman-teman, di manakah kita bisa memiliki suaka dari segala ujian dunia, dari segala lelahnya dunia yang rasanya tuh selalu berkejar-kejaran gitu, yang menuntut banyak hal, yang harus ini, harus itu gitu. Sementara jika bukan di rumah, maka anak-anak kita, suami kita harus pulang kemana? Gitu. Dan seorang ibulah cahayanya di dalam rumah itu. Jika ibu tidak berperan di dalam rumah itu, pasti rumahnya akan merasa redup, gitu ya. Pasti rumahnya tidak senyaman seperti biasanya. Rumahnya itu tidak akan terlihat secerah biasanya. Bisa kita rasakan ketika seorang ibu kita sakit gitu. Kita pasti bisa merasakan betapa rumah itu amburadul gitu ya. Betapa rumah itu berantakan, tidak karuan, banyak hal yang tidak terselesaikan. Bahkan rasa di dalam rumah itu tuh ikut kemerungsung, sedih, semuanya murung gitu rasanya. Nah itu teman-teman, memang jalan yang kita tapaki sebagai seorang perempuan itu berat ya teman-teman. Kita menjadi istri, menjadi ibu, tapi Masya Allah suatu saat nanti Allah akan ganti semuanya dengan keindahan surga. Karena kita tidak perlu mengangkat senjata, karena Allah sendiri sudah berkata bahwa jika seorang wanita itu sholat 5 waktu dan mentaati suaminya, maka dia bebas memilih surga mana yang dia ingin masuki. Begitu Mbak Alfia, sedikit dari saya. Semoga apapun itu yang teman-teman dapatkan, hikmah apapun yang Allah titipkan kepada hati teman-teman itu seyogyanya memang dari Allah, dan segala kesalahan, kekurangan itu datangnya dari saya. Saya tutup dulu. Sekian, sepertinya anak saya mau menyusu ya. Saya off cam dulu ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pematerian dari Kak Aya dan sangat insightful. Meskipun tadi kita sempat terkendala sinyal beberapa kali, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan dalam menuntut ilmu pada sore hari ini. Baik, teman-teman peserta kajian, kita memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya-jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya kepada Kak Aya, kami persilahkan. Masih sama dengan sesi 1 tadi, untuk pertanyaan dapat disampaikan secara langsung melalui on mic dengan raise hand terlebih dahulu, nanti saya persilahkan. Atau dapat pula dituliskan melalui chat Zoom. Monggo saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, sembari menunggu Kak Aya kembali ke Zoom. Seperti itu. Assalamualaikum amah-amah. Masya Allah, waalaikumsalam. Aku baru bangun tidur. Iya. Cantik. Udah seneng ya. Iya. Dukung bunda ya. Baik, Kak Aya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, ya saya bacakan. Yang pertama dari Kak Aida. Selamat sore, saya izin bertanya. Tadi Kak Aya sempat menyinggung tentang love language. Sebenarnya seberapa berpengaruh bagi kita
buat muslimah untuk menjadikannya pedoman? Mungkin silakan bisa langsung dijawab Kak Aya. Oke, untuk dijadikan pedoman ya teman-teman, sebenarnya pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tapi ini untuk memudahkan teman-teman ya, dengan kita mengenali apa kebutuhan kita. Jadi love language itu kan sebenarnya lebih pada kebutuhan kita terhadap pasangan kita. Ini untuk memudahkan agar tidak terjadi konflik. Karena banyak sekali, kan saya di Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, nah itu banyak sekali ditemukan bahwa kasus-kasus suami istri yang mau bercerai, atau kayak konflik terus gitu ya, itu hanya karena mereka saling tidak tahu bahwa mereka tuh saling sayang gitu. Padahal rasa sayang itu perlu teman-teman. Di dalam Islam pun kalau kita tidak mencintai suatu ibadah itu sebenarnya tidak bisa dianggap ibadah gitu. Ekstrimnya seperti itu ya. Karena di satu kisah tuh agak belok sedikit nih. Di satu kisah itu ada kan seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah. Dia bilang bahwa ya Rasulullah, si orang ini tuh kalau sholat tuh ini apa namanya al-ikhlas terus gitu. Terus masa kayak gitu sih Rasulullah, masa sholatnya kayak gitu ya bahasa kitanya ya. Nah terus Rasulullah tanya dengan si yang bersangkutan yang selalu menggunakan kulhu ini ya. Terus katanya, kenapa kok kamu seperti itu? Karena saya cinta ya Rasulullah, saya cinta dengan surat itu. Lalu Rasulullah jawab apa? Rasulullah bukan jawab ini, lah piye toh kamu itu, wong aku ngajarin semua Quran kok ya yang mbok baca itu tok gitu. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi Rasulullah bilang ketika si orang ini beralasan karena saya cinta ya Rasulullah, maka Rasulullah bilangnya apa? Maka surga bagimu gitu. Karena ibadahnya memang ibadah yang dia cintai gitu. Makanya rasa sayang dan rasa cinta itu penting di dalam rumah tangga. Itu karena ya apa namanya, memang Allah yang takdirkan. Allah memiliki fitrah di mana apa namanya, Allah titipkan rasa sayang dan cinta itu kepada manusia ya agar itu menjadi sebuah bensin kita untuk bergerak di rumah tangga itu. Nah, love language ini hanya satu dari sekian metode gitu ya untuk memudahkan kita mengenali diri kita. Sebenarnya kita itu senengnya kalau diapain gitu. Hanya sederhana seperti itu teman-teman ya. Gitu. Jadi apakah bisa dijadikan pedoman? Sejauh ini yang saya tahu ini efektifnya, ini cukup efektif untuk bisa saling memahami karena ada nih kan love language itu macam-macam ya, ada yang service, ada yang kata-kata, ada yang apalagi ya saya agak lupa ya, waktu bersama itu. Nah ada yang dia tuh action gitu ya. Ada orang yang kayak gini, misalkan dia, kalau saya love language-nya apa ya? Saya sih mau dikasih love language apa aja saya mau sih sebenarnya. Tapi ada orang yang kayak gini. Misalnya nih suaminya itu mengira, nah ini karena perkiraan dan hanya spekulasi itu yang menyebabkan konflik gitu. Suami itu mengira dengan dia memenuhi semua kebutuhan istrinya itu adalah wujud dia mencintai. Padahal istrinya itu butuhnya bukan materi, bukan perhiasan, bukan mobil gitu. Istrinya itu cukup dibilang aku sayang kamu. Itu aja tuh istrinya tuh udah seneng banget gitu. Nah, banyak kok yang tidak merasa dicintai sama suaminya karena love language-nya berbeda gitu. Banyak yang suami-suami juga merasa tidak dicintai sama istrinya, sebenarnya mas bojoku ki luweh banget ya karo aku gitu misalkan. Padahal si istri ini biasanya sudah menyediakan kopi, sudah menyediakan ini, tapi mungkin masak gitu ya, masaknya tuh macam-macam gitu. Kalau sehari itu menunya ada 5 gitu ya, apa 3 kali sehari itu menunya ganti terus. Bagi si istri ini adalah bentuk servis. Itu adalah dia merasa bahwa itu cara dia mencintai suami seperti itu, tapi ternyata suaminya tuh nggak butuh. Wah, bojoku ki mambu bawang terus ya gitu. Yang dia inginkan adalah istrinya yang menemani dia gitu. Itu ternyata love language-nya si suami ini adalah waktu bersama gitu. Nah, itu harus disampaikan, harus sampaikan, wes toh Bu, Ibu ki rasa repot-repot masak kene toh jagongan karo aku gitu. Udah Ibu itu enggak usah repot masak-masak, sini ngobrol sama aku aja, aku udah merasa cukup gitu. Masalah masak kita GoFood aja nggak masalah gitu. Asal kamu waktu berdua sama akunya tuh ada, orang ngurus anak karo masak wae gitu. Nah, itu untuk mempermudah sebenarnya teman-teman. Gitu, Mbak Alfiah. Baik, jadi semoga tadi menjawab ya. Oke, jadi tadi love language itu cukup efektif digunakan untuk saling memahami pasangan kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan
dari Kak Ihda, yaitu bagaimana cara agar hati bisa selembut untuk mengorbankan dirinya untuk umat seperti Sayyidah Khadijah. Wah, Masya Allah. Ini kalau saya boleh jawab nih, jawabannya silahkan tanya kepada Khadijah sendiri ya. Karena saya belum bisa mencapai seperti itu ya. Tapi kalau saya baca dari apa yang memang diriwayatkan di Sirah, itu Khadijah itu jelas ketaatannya sama Allah gitu. Karena dia tahu purpose of life-nya dia, yang saya bilang tadi ya. Kalau setiap orang itu tahu purpose of life dia adalah menjadi ibadullah, menjadi khalifah, menjadi imamah, menjadi imarah, itu dia akan sangat bisa merelakan dirinya untuk melakukan apapun asal Allah ridho. Gitu. Jadi dia tuh ngerti purpose of life dia sebagai seorang hamba. Gitu ya. Itu yang saya pelajari dari sirahnya Khadijah ya, karena itu yang menyemangati Khadijah, karena dia tahu dia akan mendapatkan apa setelah ini. Dia tahu dia sedang yang dia sedang korbankan ini tidak akan seberapa dari apa yang nanti akan dia dapatkan di surga gitu. Jadi lebih pada mindset bahwa Allah gitu. Pun ini agak sedikit kemana-mana lagi ya Mbak Alfiah dan Mbak Ihda ya. Semoga menambah referensi. Jadi mungkin kita akan banyak mendengar tentang cinta karena Allah gitu ya. Itu ini ya, anak uhibbuki fillah ya ukti gitu kan. Nah, setelah 5 tahun saya menikah ya, saya baru menikah tuh sekitar 5 tahunan lebih lah. Itu saya baru memahami bahwa itu kan konsep yang sangat abstrak ya. Gimana sih mencintai karena Allah tuh kayak gimana sih? Itu abstrak banget gitu. Ternyata setelah saya menikah 5 tahun, saya baru menyadari, oh kayak gini ya, mencintai karena Allah tuh kayak gini ya. Sesederhana seperti ketika kita masak, kita beres-beres rumah, ketika kita ngurus anak, mandiin anak 2 kali sehari, nyusuin anak itu, bahkan suami tidak mengapresiasi sekalipun, kita tetap ikhlas menjalankannya karena kita tahu Allah melihat itu gitu. Itulah mencintai karena Allah, karena yang kita harapkan itu bukan apresiasi dari suami kita saja, bukan hanya dari suami kita saja, tapi kita juga tahu apa yang sedang kita perjuangkan ketika kita lelah-lelah melakukan segala tetek bengek yang ada di rumah gitu. Karena memang agar Allah ridho. Nah, itu. Jadi konsepnya ada pada Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Insya Allah seperti itu. Oke, baik Kak Aya. Jadi terkait tadi Khadijah, karena Bunda Khadijah ini tahu purpose of life-nya beliau itu sebagai seorang hamba itu bagaimana. Jadi mindset-nya ya Allah, Allah dan Allah seperti itu. Dan tadi sempat disinggung juga terkait mencintai karena Allah yang merupakan sesuatu yang abstrak, dan akhirnya Kak Aya dapat merasakan dan menemukan jawabannya setelah menikah 5 tahun gitu ya. Mungkin saya juga masih merasa abstrak karena saya belum menikah ini Kak. Mungkin nanti mungkin nanti kalau saya sudah menikah juga jadi tahu terkait itu. Ya. Dan itu keikhlasannya aduh luar biasa. Ikhlas itu kan adalah amalan yang paling sunyi ya, teman-teman ya. Ikhlas itu amalan yang paling sunyi. Yang bahkan hati kita aja, saya baca di sebuah kitab itu ya, tentang ikhlas itu bahwa malaikat pun tidak tahu dia ikhlas atau enggak, setan pun enggak tahu, enggak bisa menggoda tentang keikhlasan manusia. Tapi ikhlas itu langsung sama Allah. Allah yang langsung menilai gitu. Itu adalah ibadah amal yang paling sunyi, paling sepi, paling tidak diketahui sama orang. Bahkan hati kita sendiri kadang kita nggak tahu kita tuh udah ikhlas atau belum sih. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, baik Kak Aya. Karena sudah mendekati waktu akhir, tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita di Zoom meeting. Dan dari saya mempersilakan untuk Kak Aya, apabila terdapat closing statement untuk kami semua, mungkin petuah, nasihat, atau apapun itu, statement apapun itu, kami persilakan kepada Kak Aya. Waduh, Masya Allah, petuah ya, kayak udah tua ya saya ya.
Oke, teman-teman, satu hal yang memang harus kita pegang ya untuk para wanita akhir zaman seperti kita ini adalah bahwa teman-teman, kenapa seorang wanita itu disebut sebagai seorang wanita, itu karena dia menjaga kehormatannya, teman-teman. Kehormatan itu bukan hanya tentang virginitas, bukan, tapi tentang bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia mengamalkan adab-adab. Itu adalah juga tentang bagaimana kita menghargai diri kita, menghormati diri kita sendiri untuk nanti kita persembahkan kepada Allah ketika kita pulang nanti. Jadi saya berpesannya itu sih, semoga kita bisa menjadi wanita-wanita terhormat. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, terima kasih Kak Aya atas pemaparan materi yang luar biasa selama hampir 2 jam. Kemudian ditutup dengan closing statement yang sangat menyentuh dari Kak Aya. Alhamdulillah dengan ditandai dari closing statement dari Kak Aya, semoga apa yang kita pelajari selama hampir 2 jam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aya yang sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan materinya. Semoga Allah membalas Kak Aya dengan kebaikan. Amin Amin ya rabbal robbal alamin. Terima kasih juga Mbak Alfia yang sudah menemani dan teman-teman semua yang sudah mau bersabar ya keluar masuk terpental Zoom. Masya Allah. Itu semoga menjadi pahala kesabaran kita untuk menuntut ilmu. Saya tutup lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta, teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan dari sesi 1 tadi setelah zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sesi 2 setelah asar. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita ke depannya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas banyaknya salah perkataan maupun salah perbuatan selama 2 sesi ini. Marilah kita tutup agenda kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.